Baik, sepertinya udah online nih dok kita dok. Kita sapa dulu ya dok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Smart dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini saya Nurse Nurul dari tim promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo dapat menjumpai Anda semuanya dalam program talk show interaktif yang secara rutin diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Haji Slamet Martodirjo untuk Anda semuanya. Dan siang hari ini luar biasa, saya nggak sendiri nih dan udah ada yang nemenin saya, ini luar biasa. Saya perkenalkan dulu ya, siang hari ini saya bersama dengan Dr. Dewi dari beliau ini spesialis patologi anatomi. Selamat siang dokter. Selamat siang. Dokter Dewi ini Bapak Ibu sekalian, beliau berdinas di RSUD sini, di RSUD Smart ini dan di instalasi patologi anatomi. Ini betul ya dok ya. Ini luar biasa sekali. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Baik. Semoga tetap semangat ya. Ini Semangat. jam rawan saya. Rawan lapar. Rawan ngantuk, iya betul. Rawan ngantuk juga. Tapi kayaknya mudah-mudahan nanti nggak ngantuk ya dok ya. Kita ditemani banyak orang nih. Saya sapa dulu mungkin sahabat Smart yang sudah bergabung dengan kita. Ada luar biasa nih. Ada aku Ima 06. Selamat siang. Kemudian Ibu ya. Kemudian ini juga Pak Muzaini. Selamat siang. Kemudian ada Bapak Muhammad Syarif. Selamat siang. Bapak Alfanto Hari. Kemudian banyak ya. Saya sapa satu-satu ini. Ibu Rika Farah. Kemudian Bapak Edi. Kayaknya kalau satu-satu kita sebut nanti nggak selesai ya dok ya. Selamat siang semuanya yang sudah bergabung dengan kami di program talk show interaktif ini. Bapak Ibu sekalian, siang hari ini kita akan mengangkat topik tentang deteksi dini kanker payudara. Jadi di sini sudah hadir bersama kita. Beliau adalah dokter spesialis patologi anatomi. Nanti akan berbagi dengan sahabat Smart semuanya ya. Tentang bagaimana cara melakukan deteksi dini pada kanker payudara. Ini dok ya, di bulan Februari ini kita ada peringatan Hari Kanker Sedunia, betul? Ya. Betul ya dok ya, tanggal 4 Februari. Dan itu tepatnya hari Sabtu kalau nggak salah. Nah, untuk itu kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit ingin berbagi nih kepada sahabat Smart untuk berbagi informasi bagaimana cara melakukan pemeriksaan dini atau deteksi dini terhadap kanker payudara. Karena sewu nih dok, sepertinya memang kanker payudara ini, saya nggak tahu kondisinya kok di Smart ya dok, masih menjadi penyebab kematian nomor 1 ya dok. Kemudian angka kanker payudara itu juga terbesar dibandingkan kanker yang lain. Ya Allah, itu memang menjadi perhatian khusus kita semua, terutama para nakes, baik itu untuk kegiatan promotifnya maupun deteksi dininya dan juga penata laksanaannya ketika di rumah sakit ya dok. Jadi kayak dikejar gitu ya, supaya masyarakat ini betul-betul memiliki kesadaran untuk mendeteksi dini periksa apakah kita itu menderita itu atau enggak. Karena kebanyakan sepengetahuan saya biasanya pasien itu sudah late ya dok, sudah stadium sekian ketika datang ke rumah sakit. Biasanya hampir 70%. Oke, baik. Mungkin kita jangan jauh-jauh dulu. Kita mungkin perlu diketahui bersama ya dok, sebenarnya kanker payudara itu apa sih? Kan kalau kita lihat bahwa sering ada benjolan dan lain sebagainya. Kemudian yang membedakan dengan benjolan-benjolan itu definisinya dulu deh dok, supaya kita nggak bingung mendefinisikan kanker payudara itu apa. Monggo silakan dijelaskan.
Terima kasih Mbak Nurul, terima kasih sudah diberi kesempatan ya. Momennya ini memang pas sekali ya. Momennya Karena pas. kita dalam rangka peringatan Hari Kanker Sedunia. Nah kemudian temanya juga pas. Kenapa kita pilih kanker payudara? Karena seperti dijelaskan Mbak Nurul tadi, memang dari data nasional dari 10 penyakit kanker terbanyak, kanker payudara itu menempati urutan pertama. Oh gitu ya. Iya. Dan pada wanita dia merupakan penyumbang kematian kedua untuk pasien kanker. Nah, bagaimana kondisinya di Pamekasan? Nah, untuk daerah Pamekasan dan area Madura sekitarnya ya, dari beberapa kabupaten lainnya, memang pasien-pasien yang datang ke kita itu paling banyak untuk pasien kanker itu adalah kanker payudara. Oh, termasuk di kita pun juga Termasuk di tertinggi kita pun. payudara ya. Dan memang kurang lebih 70% Pasien itu sudah pasien stadium gitu. lanjut. Stadium lanjut. Oke. Berarti itu artinya masyarakat kita awareness-nya terhadap deteksi dini itu masih harus ditingkatkan lagi ya dok. Karena Jadi tiba-tiba udah parah aja gitu ya. Tiba-tiba udah stadium mungkin lanjut. informasi ya, mungkin informasi yang didapatkan masyarakat juga tidak banyak. Jadi mereka mungkin bingung sebenarnya kanker itu apa sih? Kemudian kan ada lagi istilah tumor. Bedanya kanker sama tumor itu apa sebenarnya? Itu mungkin masyarakat kita terutama di daerah dengan pendidikan menengah ke bawah dan masyarakat di pedesaan itu belum paham seperti itu. Iya dok. Jadi kanker itu secara umum ya Mbak Nurul ya. Kanker itu adalah penyakit tumor ganas. Penyakit tumor ganas yang disebabkan oleh pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Jadi kanker ini dia tuh merusak jaringan sehat di sekitarnya dan bisa menyebar ke organ-organ lainnya. Nah, kemudian kanker kan banyak ya, ada kanker payudara, ada kanker paru, ada kanker usus. Kita sesuaikan saja misalnya lokasinya di payudara, nanti kita sebut dengan kanker payudara. Kemudian ada lagi yang namanya tumor. Nah itu dok, sometimes kita kalau awam tuh susah bedainnya. Sama-sama benjolan, tapi ternyata yang ini ganas, yang ini bisa misalkan diangkat bersih, sudah tidak tidak berbahaya lagi, misalkan seperti itu. Nah bedanya apa dok itu? Jadi tumor itu suatu neoplasma atau kalau di bahasa awam kan itu benjolan. Nah, tumor itu dibedakan ada dua, ada tumor jinak, ada tumor ganas. Nah untuk tumor jinak dia mungkin benjolan dengan dia lokasinya di situ saja, misalnya dia tumor jinak payudara, ya sudah dia lokasinya di situ, dia tidak akan kemana-mana. Nah yang kedua ada tumor ganas atau yang kita kenal dengan kanker, itu tumor ganas. Jadi intinya untuk ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang di rumah, kanker itu sudah pasti tumor. Tapi tumor sudah pasti tumor, tapi tumor belum tentu kanker. Karena tumor itu kan ada tumor jinak, ada tumor ganas. Oke dok. Kalau itu tadi definisinya dok. Kemudian penyebabnya apa dok? Kalau kita nah ini pertanyaan menarik kadang-kadang. Cowok bisa nggak sih kena kanker payudara gitu? Penyebabnya apa? Bisa. Jadi kalau dilihat dari jenis kelamin ya, faktor risiko dari jenis kelamin, memang wanita itu lebih beresiko terkena kanker payudara dibandingkan laki-laki. Tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa. Walaupun mungkin jumlahnya kecil, kurang lebih 1% dari kanker payudara keseluruhan. Termasuk ini ya, bahwasanya apakah memang kondisi hormonal itu yang pengaruhi atau bagaimana nggih? Iya. Jadi kalau Mbak Nurul tadi tanya penyebabnya sebenarnya apa sih? Mungkin masyarakat di luar juga penyebabnya apa sih sebenarnya kanker? Iya. Kalau ditanya sampai saat ini penyebab pastinya penyebab pastinya belum jelas. Tapi jadi kanker tuh beda sama penyakit lain, Mbak. Misalnya penyakit lain, misalnya ya demam berdarah misalnya, penyebabnya virus dengue, tifoid misalnya, penyebabnya kuman salmonella. Inkubasinya sudah jelas. Sudah jelas berapa hari gitu ya. Nah kalau kanker itu kita nggak bisa ngomong penyebab pasti, tapi mungkin di kanker itu kita kenal dengan faktor resiko. Boleh. Faktor resiko itu faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu memiliki resiko untuk menderita kanker dibandingkan orang yang tidak memiliki faktor resiko. Baik dok. Iya. Apa saja dok?
Seperti tadi ya, faktor risikonya itu banyak kan. Jadi kalau dilihat dari usia ya misalnya, semakin tua berkembangnya usia, misalnya 40-50, itu dia beresiko untuk menderita kanker itu lebih besar dibandingkan usia muda. Walaupun mungkin pada kenyataannya ada pasien-pasien kita sekarang tuh apa ya, trennya itu kayaknya mulai berubah. Jadi usia kemarin tuh saya ketemu usia 30, kemudian usia 28 sudah ada. Nah, kemudian kenapa bisa ya umur usia muda kenapa bisa terjadi? Sebenarnya dasar patogenesis ya, kalau kita bahasakan patogenesis itu artinya perjalanan penyakit untuk menjadi kanker. Itu dasarnya adalah mutasi genetik. Nah, mutasi genetik itu sifatnya diturunkan. Jadi bukan kankernya yang diturunkan, tapi mutasi genetiknya. Jadi kalau pada pasien-pasien dengan usia muda, ini kita tanyakan, ada riwayat keluarga yang menderita kanker apa tidak? Oh gitu. Lebih berisiko ya? Jadi pasien-pasien dengan memiliki riwayat keluarga kanker itu lebih beresiko dibandingkan pasien yang tidak memiliki riwayat. Begitu. Tapi jangan salah, jadi kanker itu sifatnya multifaktor. Jadi kita nggak bisa ngomong rokok ya, salah satunya rokok. Apakah rokok menyebabkan kanker? Tidak selalu. Jadi banyak faktor-faktor lainnya yang mendukung. Jadi sudah tadi yang banyak usia. Jenis kelamin perempuan lebih cenderung usia beresiko ya. Wanita lebih beresiko. Kemudian makan gorengan. Itu pola hidup ya, masuk. Saya itu belakang ya mungkin. Belakang. Monggo. Kemudian ketiga faktor hormonal. Nah, faktor hormonal itu karena ternyata kanker itu dikaitkan dengan paparan estrogen yang lama, Mbak. Kalau pada wanita paparan estrogen yang lama. Biasanya apa itu? Contohnya nih ya, misalnya dia menstruasi pertama dia cepat, kurang dari 12 tahun. Kemudian yang kedua menopause lambat. Tapi dia paparan dia dipengaruhi hormon estrogen, itu kan lama ya, sampai usia misalnya lebih dari 50 tahun dia baru menopause. Itu beresiko dibandingkan dibandingkan usia yang menopause-nya mungkin lebih cepat. Berarti misalkan nih ada anak-anak teenager headnya kalau kita bahasa ini ya, atau menstruasinya itu datang lebih awal. Biasanya kan mayoritas kelas 1 SMP, kelas 2 gitu ya dok ya. Tapi ada fenomena masyarakat sekarang ini masih kecil-kecil tuh sudah head. Tak tahu itu faktornya apa karena lingkungan atau apa, dan itu memang berhubungan ya dok, berpengaruh. Kalau dilihat trennya memang cenderung berubah ya. Sekarang usia kadang kelas 3, kelas 4 SD betul. Itu fenomena baru kita. Pola hidup kita kan juga ini Mbak sekarang dibandingkan orang-orang dulu ya mungkin ya. Diet kita misalnya diet tinggi lemak, rendah serat. Terus makanan-makanan yang sifatnya instan. Instan banyak ya sekarang ya. Jadi misalnya yang mengandung pengawet, pewarna, itu kan sebenarnya zat-zat karsinogenik. Memicu juga ya. Jadi karsinogenik itu adalah zat-zat yang memicu timbulnya kanker. Kemudian faktor risiko lainnya masih banyak sebenarnya, ada merokok, kemudian wanita yang tidak menyusui. Oh gitu, wanita yang tidak menyusui justru dia beresiko juga. Makanya ibu kalau bisa memang ya, kayak aturan Allah itu satu packaging yang sudah luar biasa. Kita dianjurkan untuk menyusui bayi-bayi kita. Sudah ada ininya masing-masing. Ternyata side efeknya bukan hanya anaknya, misalkan kalau nggak menyusui berarti kebutuhan ASI anaknya kan nggak terpenuhi. Nah ternyata ada juga berhubungan ya. Kalau nggak menyusui ternyata efeknya ke sini juga, resiko kanker payudara dibandingkan dengan ibu-ibu yang mungkin menyusuinya lebih lama. Selanjutnya dok, usia sudah ya, jenis kelamin. Kemudian barusan tadi itu adalah masa faktor-faktor yang berkaitan dengan hormonal ya. Kemudian apa lagi dokter? Kemudian tadi sudah ya lifestyle. Kemudian ya itu tadi makanan apa itu sudah masuk. Makanan yang menimbulkan resiko lebih tinggi kira-kira apa aja dok? Jadi
Kalau kita cewek-cewek kan, kita masyarakat sekarang ini sukanya yang fast food kayak gitu-gitu. Iya. Jadi apakah itu juga yang pertama biasanya makanan yang dietnya makanan yang tinggi lemak, rendah serat. Oke. Kemudian itu misalkan bukan lemak yang ini ya, lemak jenuh, lemak tak jenuh. lemak jenuh. Oke, lemak jenuh itu lebih beresiko ya. Lebih beresiko. Kemudian makanan-makanan yang dipanaskan dalam kondisi panas tinggi atau dibakar-bakar. Sate, kita kan suka sate ya Mbak ya. oke, Itu kan dibakar langsung ya. menyumbang resiko juga. Menyumbang risiko. Oke. Terus ada lagi aktivitas. Nah biasanya Oh, iya? pasien-pasien yang dengan obesitas, kemudian jarang olahraga ya beraktivitas, itu beresiko lebih besar dibandingkan mereka yang mungkin dietnya lebih bagus ya, seratnya bagus, kemudian rajin olahraga, itu juga termasuk faktor risiko terjadinya kanker. Oke dok, saya kayaknya pulang dari sini harus olahraga nih. Tapi jangan ini ya, jangan maksudnya sifat kanker itu kan multifaktor ya, dan itu pun Pasti belum juga makan diketahui sate juga. langsung kanker Enggak, itu butuh waktu yang lama. Oke. Paparannya juga lama. Oke. Karena kan memang sesuatu yang berlebihan itu kan juga tidak bagus ya. Baik, itu catat sama semuanya. Kalau sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus, ini kata spesialisnya. Baik, saya infokan dulu dok. Silahkan ini yang bergabung Bapak Ibu, sahabat smart yang hari ini, monggo yang punya unek-unek tentang kanker payudara dan bagaimana cara mendeteksinya nanti mungkin silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti Bapak Ibu bisa sampaikan pertanyaannya dan akan secara langsung dijawab oleh dokter kita, dokter yang cantik ramah ini. Oke dok, selanjutnya nih kita udah ngomongin faktor resiko kanker payudara tadi ya. Kemudian gejalanya nih dok, biasanya kita khawatir nih kalau perempuan tuh saya biasanya kalau masa-masa menstruasi itu ada rasa nggak enak di payudara ya, ada rasa kenceng, ada rasa kaku gitu. Terus apakah itu wajar atau bisa mengarah ke sana? Gejalanya seperti apa yang harus kita waspadai? Iya, ada beberapa gejala yang mungkin harus diwaspadai itu atau merupakan pertanda dari Tanda ya. Jadi sebenarnya ibu-ibu tuh bisa memeriksakan sendiri ya, bisa periksa sendiri. Biasanya 1 minggu setelah menstruasi, silakan ibu meriksa. Pertama mungkin ya, misalnya ada benjolan. Jadi pertama ada benjolan. Nah biasanya benjolan pada kanker itu sifatnya tidak nyeri. Jadi kadang justru tidak nyeri. Justru tidak nyeri. Mungkin itu salah satu sebab kenapa pasien-pasien kita tuh datangnya sudah terlambat ya, karena mereka berpikir kan tidak masalah ya, tidak sakit. Jadi beberapa pasien yang datang ke kita untuk memeriksakan diperiksa di patologi anatomi. Jadi misalnya kanan kiri dia merasa ada keluhan ya. Kita dokter PA kan pasti melihat kiriman dari dokter bedah ya. Oh lokasinya di mana? Oh payudara kanan. Kita periksa yang kanan kan. Yang kanan itu ternyata ada benjolan. Biasanya pasien gini, dokter bukannya itu, tapi yang kiri. Ini yang sakit. Oh gitu dong. Iya. Kalau itu tidak apa-apa dong. Nah kita biasanya anamnesa ini sudah berapa lama bu? Ternyata lebih lama dari sakit yang ini, gitu. Yang kiri. Nah itu mungkin salah satu penyebab sehingga pasien itu atau masyarakat itu tidak aware. Oh ini benjolannya ada apa? Tapi memang itu khas benjolan pada kanker itu tidak nyeri kalau pada stadium awal. Kecuali dia sudah stadium lanjut ya, ada luka, ada lupus, sudah menimbulkan cairan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, silahkan ibu-ibu lihat ada perubahan atau tidak pada kedua payudara. Ukuran maksudnya? Ukuran gimana? Simetris kanan kiri. Oke. Tapi kalau memang dari sononya sudah agak simetris tidak apa-apa ibu-ibu. Ada ya dok? Ada. Jadi kalau sudah lama mungkin memang dari sononya itu nggak masalah. Tapi mungkin perubahannya beberapa bulan terakhir atau beberapa minggu terakhir payudara tidak simetris, kemudian dilihat ada perubahan tekstur kulit. Tekstur kulit atau kalau kita istilah kedokteran dia ada orange ya. Gambaran seperti kulit jeruk berkerut, berpori gitu. Berkerut. Kemudian yang ketiga ada gambaran papila reaksi di areolanya atau bagaimana yang kulitnya itu? di kulit sekitarnya di areola.
areolanya. Nah, kalau putingnya itu dia ada gambaran putingnya tertarik ke dalam, atau kita istilahkan kalau di ini retraksi papila ya. Gitu ya. Terus yang terakhir biasanya kalau di ini tanpa ditekan atau ditekan biasanya keluar cairan dari puting. Nah, tanda-tanda seperti itu ibu-ibu harus waspada nih. Tidak perlu takut. Harus segera diperiksakan ke dokter. Tambah sebenarnya kalau kita bisa mendeteksi lebih awal, penanganannya pun juga ini ya dok. Iya benar. Kemungkinan sembuhnya atau prognosanya lebih bagus. Iya. Ya. Jadi memang pemerintah itu programnya sekarang strategi penanggulangan kanker nasional yang Mbak, satu, selain promosi ya kita edukasi kepada masyarakat, yang kedua deteksi dini. Karena semakin cepat terdeteksi, langsung ini kayaknya. Pengobatannya juga akan lebih optimal, lebih mudah, dan angka harapan hidup kesembuhannya juga lebih besar. Nah, itu Bapak Ibu sahabat smart, bahwa semakin cepat ditemukan maka penanganannya pun juga akan lebih mudah ya, penyembuhan angka kesembuhannya pun juga lebih tinggi gitu ya dok ya. Tadi dokter sudah nyinggung nih deteksi dini. Kita masuk ke deteksi dini bahwa semakin cepat ditemukan akan semakin mudah ya dok kita sebagai tenaga kesehatan untuk membantu proses penyembuhannya. Karena walau bagaimanapun CA ini kan penanganannya luar biasa, biayanya juga nggak kecil ya dok. Kalau sudah masuk stadium lanjut itu pengobatannya juga susah. Pengobatannya yang jelas pengobatannya lebih kompleks, pembiayaannya juga lebih besar. Nah itu. Nah pasien-pasien yang datang ke kita itu rata-rata sudah stadium lanjut, jadi sudah ada metastasis ya kalau kita bahasa kedokterannya ya, atau menyebar dia ke kelenjar getah bening, ke pembuluh darah, atau mungkin yang sudah metastasis ke organ lain seperti paru, tulang, atau bukan otak ada. Itu mengerikan sekali dok. Iya. Ya Allah. Bagus. Dok, langsung ke ini deh, langsung ke deteksi dininya. Langsung ke deteksi dininya. Kalau nggak salah, kita bisa melakukan pemeriksaan atau deteksi dini sendiri di rumah. Silakan dijelaskan dok, apa saja yang bisa kita lakukan sebagai kaum perempuan nih atau ibu-ibu di rumah, kemudian tanpa harus ke fasilitas kesehatan, tapi dia bisa melakukannya itu sendiri. Apa sadari ya dok ya kalau sadari. Silakan dok, sadari itu apa sih dan gimana kita bisa mengerjakan itu? Iya, jadi untuk deteksi dini kanker payudara itu yang sekarang sedang digarapkan ada dua sebenarnya, sadari dan sadaris. Nah, sadari itu adalah pemeriksaan payudara sendiri. Itu bisa dilakukan oleh ibu-ibu di rumah, bisa dilakukan sendiri. Di rumah ibu-ibu bisa ya, bisa dilakukan saat mandi. Atau kalaupun tidak sedang mandi, mungkin dalam keadaan bercermin, ibu-ibu silakan memeriksakan payudaranya sendiri. Tunggu. Jadi alat yang dibutuhkan untuk melakukan sadari di rumah itu apa saja dok? Cermin. Ya sudah, itu sudah. Tangan mbak. Tangan. Simple ya, sesimpel itu ya dok. Cuman kadang ini ya pentingnya ini ya. Iya. Monggo dilanjut. Jadi ibu-ibu setiap bulan usahakan rutin untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri. 1 minggu setelah menstruasi silakan ibu-ibu memeriksakan payudaranya. 1 minggu setelah menstruasi. Jadi kenapa ada alasannya kenapa 1 minggu? Karena kalau menjelang menstruasi pasti payudara itu pasti ada keluhan nyeri ya, Pak ya? Iya, kenceng gitu kan. Kenceng. Itu hormonal ya, Dok ya? Hormonal. Itu enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oke. Itu biasa, itu faktor hormonal. Nah, 1 minggu setelah menstruasi, ibu-ibu bisa memeriksakan. Pertama, kalau misalnya tidak dalam keadaan mandi ya misalnya, di cermin, pertama ibu lihat apa keadaan payudaranya. Ibu bisa berdiri dengan tangan di samping. Pertama lihat kanan kiri simetris apa tidak. Bentuknya berbeda enggak dari sebelumnya. Kemudian yang kedua dilihat. Berarti yang pertama inspeksi apa tuh? Dilihat dulu, cukup dilihat. Inspeksi dulu ya, dilihat di cermin. Bisa posisi tangan di samping atau bisa tangan diangkat ke atas. Monggo. Kemudian dilihat perubahan seperti yang saya
saya jelaskan tadi tentang tanda-tanda kanker. Ada perubahan tekstur kulit apa tidak, seperti gambaran kulit jeruk apa tidak, kemudian ada gambaran puting yang tertarik ke dalam atau tidak, terus yang ketiga cairan. Nah, jangan lupa mungkin memeriksa lagi ada benjolan apa tidak. Diraba gitu? Diraba. Jadi cara merabanya gini ibu. Sebenarnya mungkin kalau ini enggak ya, cuman karena itu nggak mungkin saya mau praktekkan. Ini aja dong. Ya. Jadi ibu-ibu merabanya itu arahnya dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam. Ini payudara ya bu ya. Payudara. Oke. Dari luar ke dalam, ibu telusuri melingkar ya bu, melingkar sampai mendekati ke arah puting. Terasa ada benjolan apa tidak? Dari luar ke dalam. Oke. Selain di payudara, kita juga raba ada tidak benjolan di ketiak. Oke, perlu juga ya dok? Perlu, Bukan karena hanya di payudara. sifat kanker itu kan dia menyebar ya Mbak ya. Nah, yang paling sering itu dia menyebar ke yang di kelenjar getah bening payudara. Itu kan sudah stadiumnya beda lagi. Nah setelah itu, misalnya cukup seperti itu ibu, lakukan saja rutin setiap bulan, tidak apa-apa. Oke. Jadi lihat ada benjolan apa tidak, kemudian apa namanya? Tanda-tanda perubahan tekstur kulit dan sebagainya. Ada kayak kulit jeruk. Bisa dilakukan di depan cermin atau pada saat mandi, bukan lagi sabunan nih ya, sabunan. Itu lebih enak kayaknya, lebih gampang ya dok ya. Oke, jadi sebenarnya nggak apa-apa ya naruh cermin di kamar mandi itu dok. Iya. Atau kalau misalnya kadang kita melakukan sendiri kan, mbak ya. Iya. Subjektif, kayaknya ada ini ya, kayaknya ada benjolan kayaknya. Jangan minta boleh ya, minta suami. Boleh. Suami ya bu ya, suami. Oh iya suami. Iya suami. Suami atau anak lah pokoknya bisa. Anak kalau saudara. kalau anak iya. Oke boleh. Oke, Nah, jadi sadari boleh dibantu sebenarnya. Boleh. Nggak harus dikerjakan Karena sendiri. kadang kita kan pemeriksaannya itu ini mbak, apa namanya subjektif kadang kita. Subjektivitasnya kayaknya tinggi. ini apa ya kayak benjolan padahal tuh mungkin kelenjar biasa ya, kelenjar payudara. Dan itu minimal kita lakukan 1 bulan sekali. 1 bulan sekali, 1 minggu setelah menstruasi. Cukup. Nah, baik itu nih sahabat smart, silahkan dicatat kalau kita sebenarnya bisa melakukan deteksi dini secara mandiri di rumah ya dengan sadari, dan itu bisa dilakukan dengan cara memeriksa payudara sendiri by myself ya, dengan diri sendiri ataupun dibantu oleh pasangan ya dok ya, pasangan yang muhrim. Itu boleh gratis ya, tidak ada biaya, kita pergi cuma nyediain cermin cukup di kamar mandi ya, itu sudah kita bisa nanti bisa untuk mendeteksi ada tidaknya kanker itu. Kemudian dok, tapi ketika mungkin ibu-ibu di rumah setelah pemeriksaan dengan sadari itu menemukan kelainan ya, entah itu ada benjolan atau ada perubahan yang tidak biasanya ya, jangan panik dulu karena belum tentu tanda-tanda seperti itu kanker. Jadi perlu pemeriksaan lanjutan. Nah, jangan panik, jangan ragu, ibu segera memeriksakan diri ke dokter. Nah, sadanis itu mbak. Oh sadanis. Jadi pemeriksaan payudara klinis itu dilakukan oleh petugas kesehatan. Oke. Sadanis. Nah untuk invasif nggak dok? Sakit nggak? Sadanis itu sebenarnya ini ya, kita kan sudah memeriksa sendiri nih, sudah memeriksa sendiri. Kemudian sadanis misalnya ibu periksa ke puskesmas. Jadi diperiksa lagi mengkonfirmasi benar apa enggak ini benjolan apa tidak. Nah kemudian untuk menentukan diagnosa itu kanker atau tidak, biasanya dikirim ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut, rumah sakit misalnya ya, yang di situ ada dokter bedah, di situ juga ada pemeriksaan radiologi, ada dokter patologi anatomi. Oke, berarti itu tadi kalau di rumah sekiranya kita curiga gitu, kita bisa lanjutkan ke sadanis. Iya. Ke sadanis. Bisa ke petugas kesehatan ya. Kalau mungkin rumah sakit jauh ke ini aja dulu apa namanya? Terdekat puskesmas atau bidan desa bisa. Di rumah sakit nanti dirujuk lagi ke rumah sakit. Di rumah sakit kita sendiri nih dok, sebetulnya sudah ada ya dok, satu packaging pemeriksaan untuk mendiagnosa kanker payudara. Bisa kan? Bisa ya dok, karena kita sudah punya laboratorium ya, laboratorium sendiri. Radiologi ada, PA ada, dokter bedah masih ada. Oke, dokter bedahnya 4.
dokter PA-nya 2. Oh, komplit sekali smart. Kemudian radiologi juga 2 juga. Jadi jangan khawatir, mungkin Bapak Ibu ingin memeriksakan diri ya terkait dengan ingin mendeteksi ini. Medical check up mungkin ya, lebih cocok seperti itu supaya bisa mencegah ya, bagaimana bisa mendeteksi itu di RSUD Dr. Haji Slamet Matorjo Pamekasan. Insya Allah fasilitasnya sudah memenuhi ya dok ya untuk melakukan pemeriksaan itu. Kemudian dok, tadi dikatakan kalau sadari berapa tadi 1 bulan sekali ya dok, 1 bulan sekali setelah menstruasi, 1 minggu setelah menstruasi. Kalau sadari sendiri apakah sama? Kita kalau mau periksa ke Vaskes, apakah harus nunggu setelah ini? Jadi begini, ibu-ibu ketika melakukan pemeriksaan sadari, kemudian merasa ada perubahan, biasanya ya. Curiga. Walaupun mungkin bukan benjolan ya, atau merasa nyeri atau apa, saya sarankan sebaiknya periksa ya, periksa. Kemudian untuk diagnosa pasti dari kanker itu sifatnya triple diagnosis Pak, klinis, radiologi, sama PA. Gitu. Nah, biasanya pasien-pasien jadi dicocokkan ketiga-tiganya. Jadi pasien-pasien dengan benjolan biasanya diperiksa USG ya, biasanya USG pada payudara. Kemudian untuk di PA itu kita lakukan yang namanya pemeriksaan FNAB atau kalau di bahasa Indonesia kan tuh aspirasi jarum halus. Jadi kita biasanya ngambil sel itu pakai jarum kecil. Jadi makanya kalau pasien di sini ya, kita dikenalnya sebagai dokter tusuk jarum, bukan dokter PA. Jadi kalau ke PA itu biasanya kita periksa FNAB, dokter mau periksa tusuk jarum. Istilahnya orang Madura ya. Nah nanti di FNAB itu adalah pemeriksaan PA sebelum pre-op, sebelum operasi. Jadi dari FNAB itu ditentukan ini ada sel ganas atau tidak. Nah, nanti kalau ada sel ganas, untuk penanganan selanjutnya kita kembalikan ke dokter bedahnya. Karena pasti beda kan, tumor jinak, tumor ganas, atau bahkan benjolan itu kan nggak selalu tumor ya Pak ya, nggak selalu tumor atau kanker, tapi bisa mungkin suatu radang infeksi. Yang banyak di sini itu kan infeksi tuberkulosa. Kayak semacam abses itu kan juga benjolan kan? Kalau abses itu maksudnya sudah tidak seperti jaringan biasa kayak gitu. Jadi gambarannya itu kalau secara klinis sama Mbak, hampir sama. Kalau abses misalnya ada PD ure juga, gambaran kulit jeruk juga, ada puting yang tertarik ke dalam juga, sama. Mungkin bedanya dia ada warna kemerahan karena dia kan ada peradangan ya. Nah biasanya dipastikan lagi dengan USG, kadang langsung FNAB. Nah, di FNAB itu menentukan ini ganas tidak atau infeksi. Nanti dari triple diagnosis ini dokter bedahnya ya Mbak, untuk menentukan terapi selanjutnya apa. Kalau misalnya infeksi kan diobati ya, TB kan diobati obat anti tuberkulosa, misalnya tumor jinak operasinya seperti apa, tumor ganas perlakuannya beda lagi. Baik. Ya kita udah ini ya, sudah berlanjut ya dok. Kalau kita tadi bicara deteksi dini yang level yang bisa kita lakukan di rumah, kalau di rumah sakit lebih jauh lagi sudah sangat komplit ya. Jadi ada triple diagnosis dan itu dilakukan oleh ahlinya gitu. Dan di rumah sakit ini sudah tersedia. Dan sudah ada semua ya. Sudah ada semua, nggak usah dirujuk. Jadi memang kadang ada mitos-mitos yang beredar begini Mbak. Pasien itu ketika FNAB itu kan disuntik ya pakai jarum. Pasti pertanyaan pertama, dokter disuntik tidak apa-apa, tidak menyebar kemana-mana. Saya yakinkan ibu takut itu tidak menyebar. Kita hanya memakai jarum kecil ya. Itu juga mengambil selnya sedikit saja untuk menentukan diagnosanya. Ya, kekhawatirannya. Takut juga. Betul, dan itu memberi penjelasan kepada pasien itu memang harus tuntas ya dok, supaya kekhawatiran mereka juga berkurang. Itu salah satu tugas kita. Jadi betul-betul kita nakes itu harus punya satu keahlian, satu packaging yang bisa men-treat
biorisiko Iya. sosio Benar, kultural benar. mereka ya, bukan hanya pemeriksaan fisik kita pinter, tapi Iya. kita juga harus bagaimana menjelaskan kepada pasien Iya, itu benar. supaya ansietasnya juga turun atau tidak tambah membuat mereka panik dengan Karena sebelum penyakitnya. melakukan tindakan memang kita kan seharusnya memberikan informasi dulu ke pasien. Iya. RNAB itu seperti apa. Nanti Oke. pasti ada sakit sedikit karena disuntik pakai jarum, pasti ada sedikit sakit kan ya. Iya, iya, namanya betul. disuntik. Ada nanti ada sisa-sisa sakit setelah itu tidak apa-apa, tidak masalah. Oke. Dan yang ketiga tidak menyebabkan sel kankernya itu menyebar, tidak, karena yang kita pakai itu jarum kecil. Jadi jangan khawatir ya, nggak akan benar. FNAB atau tindakan pemeriksaan tindakan itu tidak akan tambah memperburuk penyakit Iya. ya, bukan. Tapi memang justru tujuannya adalah untuk mendiagnosa. Melakukan diagnosa sehingga nantinya penanganannya juga lebih tepat, lebih optimal. Oke dok, oke. Jamnya cepet banget ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan dari dari sahabat Smart ya dok. Iya, Oke, kita lihat satu-satu nih. Ini dari dari Bapak Mazhar Hamdi. Oke, kita tanggapi ya dok. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum Bu Dokter, tumor payudara bisa terjadi pada laki-laki enggak? Penyebabnya apa nggih? Mohon jawabannya nggih Bu Dokter, matur sekalampung. Oke, dokter, silakan ditanggapi ini dari ya. Ternyata antusias juga melihat kanker payudara. ini edisi khusus. Selamat siang Dokter Mazhar. Ya dong, sehat selalu. Nggih, monggo dokter. Bisa nggak laki-laki bisa terkena kanker payudara nih? Iya, seperti penjelasan di awal tadi, laki-laki juga bisa terkena kanker payudara. Memang lebih besar kemungkinannya perempuan ya, karena paparan estrogen dan segala macam. Nah, laki-laki walaupun sedikit, kurang lebih 1% bisa terkena. Bisa ya. Karena dasar patogenesis dari kanker payudara itu dok, ini kan ya, mutasi gen ya? Mutasi gen. Mutasi gen, kalau dia mutasi gen itu sifatnya diturunkan. Maksudnya dari orang tua ke anak. Jadi lebih antisipatorinya lebih tinggi ya dok. Kalau misalkan jadi begini, nenek misalnya kita dari punya keluarga penyakit kanker itu, walaupun terutama bukan yang jenis kanker payudara kelaminnya ya? sama ya. Misalnya jenis kelaminnya sama, sama laki-laki gitu, entah itu kanker apapun itu, mbak ya, kanker usus, kanker paru mungkin, itu beresiko. Dia karena menurunkan mutasi gennya. Oke. Mutasi gen itu kan gini mbak ya. Jadi kalau siklus sel normal itu terjadi dia. Kalau ada kerusakan sel, kita tuh dalam tubuh kita tuh ada alarm, ada repair istilahnya. Tapi kalau kerusakannya banyak, otomatis dia tidak akan terkendali. Mutasi gen biasanya ada mutasi gen istilahnya itu BRCA1-2. Mutasi BRCA ini adalah gen yang mengatur siklus sel. Nah, kalau ini mutasi, dia tidak berfungsi normal seperti biasanya, tapi dia akan menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Oke. Ya. Oke. Atau mungkin Jadi, pasien-pasien dengan punya opportunity juga ya, laki Iya. ya. kelainan kongenital yang mungkin dia testosteronnya lebih kecil dibandingkan kadar estrogennya. Oh gitu. Iya. Kalau pada perempuan kan estrogen ya. Iya iya. Kalau pada laki-laki ada riwayat penyakit kongenital, misalnya apa ya namanya? Salah satunya sindrom Klinefelter apa gitu. Itu dia testosteronnya lebih kecil. Jadi estrogen. Kaitannya kanker payudara itu kan dengan estrogen, dengan perubahan hormonal gitu. Oke, kalau ke arah situ dok, misalkan penggunaan KB hormonal, apakah itu juga? Iya. Salah satunya itu tadi ada ya, ya, Mbak, ada resikonya. karena terutama yang yang pil KB, yang estrogen, pakai estrogen itu pil KB. Oke. Jadi Atau lebih bagus ini kontrasepsi yang mengandung hormon itu beresiko. beresiko. Ya. Tapi tidak saya selalu ya. tidak menyarankan terus tidak pakai kontrasepsi. Iya, enggak. Kan sifatnya kanker tadi itu kan multifaktor. Oke. Dari beberapa hal bisa mempengaruhi terjadinya kanker. Baik. Baik, dokter, itu tadi tanggapan dari dokter Dewi. Terima kasih dokter Mazhar. Terima kasih banyak. Oke. Sekarang ada pertanyaan
pertanyaan juga dari Ibu Putri Kotrina Biadi. Oke. Benarkah pemberian ASI mengurangi faktor resiko kanker payudara? Oh, oke. Tadi udah dijelaskan Dijelaskan ya, boleh memang. diulang lagi. Ya. Oke. Jadi salah satu faktor risiko kanker payudara pada wanita itu salah satunya adalah wanita yang tidak menyusui atau menyusuinya. Jadi kalau menyusui lebih ini ya? Menyusui itu lebih protektif, Pak. Lebih protektif terhadap kanker dibandingkan yang tidak menyusui atau menyusuinya sebentar gitu. Karena itu nanti ada kaitannya dengan hormonal semua kan. Orang menyusui, orang hamil itu kan pasti ada perubahan hormonal kan. Alhamdulillah, ASI eksklusif ya dok. Alhamdulillah. Jadi memang sarannya ASI eksklusif itu penting. Iya betul memang. Iya. Jadi seperti saya bilang tadi, Allah itu kalau kita ikut aturannya Allah, ayo ASI 2 tahun, ikuti. Kalau nggak diikuti Pasti ada ininya, Mbak. Ada rahasia dari itu. Nah. Kadang ini pasien-pasien yang datang ke kita misalnya salah satu payudara gitu ya, misalnya payudara kanan misalnya, pasti saya tanyakan riwayat pemakaian kontrasepsi pakai apa Bu, terus disusui apa tidak dulu, menyusuinya berapa lama. Karena rata-rata ya bukan sebagian besar ya, tapi ada beberapa pasien itu memang dia tidak disusui yang ini, entah itu bukan karena ya, bukan karena masalah estetis, kadang karena produksinya sedikit juga. Kadang ada model puting yang ini ya Mbak, yang apa ya istilahnya, dia masuk ke dalam. Iya. Jadi mungkin bayinya susah untuk disusui. Terus kemudian ibunya gampang putus asa. Gampang putus asa, nggak dibelajari terus bayinya, jadinya pas jatuhnya kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita ikuti regulasinya Tuhan kita. Insya Allah ya, sudah ada ininya masing-masing. Iya, ini masing-masing. Oke dok, masih banyak nih pertanyaannya. Kita tanggapi aja karena jam satunya cepet banget ini. Ini dari Ibu Musliati. Pertanyaannya adalah payudara yang mengeras pada anak umur 7 tahun yang hilang dengan sendirinya setelah beberapa hari, apakah berbahaya dokter? Kayaknya itu kayak ini mungkin ya. Kadang ada orang kecapean itu terus itu muncul gitu. Nanti kalau kondisi lagi fit hilang sendiri kayak gitu. Iya. Jadi kondisi payudara yang keras itu kita harus tahu dulu ya, harus kita periksa dulu seperti apa. Ini sepertinya umur berapa 7 tahun. Iya, payudaranya mengeras. Ini nggak menjelaskan ada bukan benjolan ini berarti ya. Payudara jadi mengeras. Ini mungkin sebaiknya ibu periksakan saja ke dokter, tidak apa-apa, tidak masalah. Karena ada penyakit like itu mungkin belum puber ya, usia 7 tahun belum masa puber ya, belum men ya. Belum. 7 tahun? Belum dong. Belum kan? Belum, masih kelas 2 atau kelas 1 itu. Bisa karena proses infeksi bisa ibu, atau bisa yang kedua itu ada Imunitas? istilahnya ginekomasti. Oh, Tapi itu juga harus dikonfirmasi. Oke, Bu Musliatin silakan nanti ditindaklanjuti dengan memeriksakan ke Vaskes ya dok ya, ke fasilitas kesehatan untuk mengetahui itu berbahaya atau enggak. Kemudian dari Bapak Elvan Dwi, Dokter Elvan. Ikut Mbak. Terima kasih dokter. Sudah ikut berpartisipasi. Oke. Beliau tanya nih dok, adakah kelompok usia khusus untuk kapan kita mulai melakukan sadari? Oke. Jadi di beberapa kapan harus intens gitu kayaknya ya? Jadi di beberapa literatur ada yang menyebutkan usia 20 tahun ke atas sudah bisa dilakukan sadari. Ada pula beberapa literatur yang mengatakan setelah puber ya, setelah menstruasi tidak masalah untuk dilakukan sadari. Tidak masalah. Justru bagus ya dok? Iya, karena usia remaja bisa aja tumor jinak kan Mbak ya. FAM ya, kalau di kita tuh banyak remaja tuh FAM. Fibroadenoma, tumor jinak ya. Iya. Dengan tren ada beberapa pasien dengan usia muda. Biasanya kan kanker tuh 40-50 tahun ke atas gitu Mbak ya. Yang kita harus waspada gitu ya. Atau cenderung berisiko untuk kanker. Karena kita temukan ada yang 30 tahun, ada yang 28 tahun. Pemeriksaan sedari dini itu menurut saya malah lebih baik. Jadi bisa disimpulkan kalau kita misalkan sudah teenager ya, sudah mengalami menstruasi, bagus silahkan dilakukan ya. Boleh. Dan nanti semakin tambah usia berarti harus semakin lebih rutin ya dok? Iya benar. Oke. Tapi minimal 1 bulan sekali sudah cukup. Ya. Jadi seperti saya jelaskan tadi 1 minggu setelah menstruasi sudah cukup. Itu idealnya seperti itu ya. Iya.
Oke. Karena serem loh dok, kanker payudara itu tiba-tiba aja gitu. Kita kan sehat ya, maksudnya kanker itu kan kayaknya nggak dirasa gitu, nggak terasa gitu. Karena benjolannya tidak. Tiba-tiba pas ketemu langsung ini sudah stadium 2. Biasanya yang ketemu yang paling banyak dok ketika mereka datang ke vaskes tuh stadium berapa dok? Stadium 3, 4 ada nggak? 4 itu artinya dia sudah menimbulkan ulkus, luka. Oh, 4 itu sudah ada luka. Sudah ada infiltrasi ke kelenjar getah bening. Rata-rata pasien sudah minimal dia infiltrasi ke kelenjar getah bening, ketiak ya, aksila. Nah itu pasti penanganannya juga beda antara yang stadium awal dengan stadium lanjut. Oke dok. Kok serem ya kalau kita lihat kanker payudara ini nomor 1. Karena itu pentingnya deteksi dini. Pentingnya deteksi dini. Tidak perlu takut karena tidak semua yang ibu rasakan pada saat sadari itu selalu kanker. Tapi alangkah lebih baiknya kalau ibu menemukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, segera periksakan ke dokter, tidak perlu ditunda. Oke. Itu memang ini ya dok, itu tadi saya bilang serem. Kadang kita pun masyarakat itu mau periksa malah justru takut. Nah, jadi gimana dok? Ini kayaknya relate nih sama pertanyaannya siapa ini? Bapak Om Deddy 51. Bagaimana bila diagnosa dokter yang menyatakan tidak ada kanker nih, tapi masih khawatir? Katanya. Itu kembali ke ini ya sebenarnya. Jadi nggak apa-apa, Bapak mungkin khawatir itu mungkin lebih baik ya, tapi jangan terlalu berlebihan. Jadi kalau Bapak masih khawatir katanya nggak ada kanker, nah Bapak rutin aja periksa ya. Ini maksudnya ya istrinya apa bapaknya? Istrinya ya. Jadi tetap lakukan sadari setiap minimal 1 bulan sekali. Kalau misalnya nyatakan tidak ada kanker, 1 bulan berikutnya merasakan ada sesuatu yang tidak enak, walaupun itu mungkin hanya rasa tidak nyaman atau nyeri, bukan benjolan, nggak apa-apa. Jadi lebih baik periksa saja. Oke dok. Jadi lebih bagus periksa. Ya, benar. Meskipun tidak ada keluhan, ya kalau tidak ada keluhan di rumah cukup sadari ya. Sebenarnya ada screening yang ini ya, namanya mamografi. Jadi mamografi itu jadi untuk pemeriksaan radiologi ya. Radiologi itu ronsen ya. Radiologi orang sini kan taunya ronsen gitu. Foto pada payudara. Kalau misalnya tidak ada alat mamografi, bisa dengan USG. Karena misalnya gini, ada keluhan nyeri nih. USG mami ya. USG bukan USG ini ya. Bukan USG perut ya. USG mami. Nanti bilang USG ke ininya USG. Lo perut saya diperiksa di USG. USG kan kebanyakan untuk perempuan hamil. Jadi kata gini, tidak teraba benjolan. USG mami. USG payudara ya. USG payudara. Bukan perutnya di USG bu. Jadi misalnya keluhannya nyeri nih, tapi setelah diperiksa nggak ada benjolan. Biasanya kita dokter PA atau dokter bedahnya menyarankan untuk USG. Karena kalau tidak ada benjolan cuma terasa nyeri, kita di PA mau melakukan FNAB juga tidak bisa, nggak ada target ya, nggak ada nodul, nggak ada benjolan yang jelas gitu loh. Nah biasanya ketika disarankan USG, hasil USG memang ada kista kecil-kecil gitu kan, yang ukurannya mungkin setengah senti sampai kurang dari 1 senti itu kecil, multiple gitu, banyak. Itu juga menimbulkan reaksi nyeri. Walaupun kista pada payudara itu sifatnya berkaitan dengan hormon, itu banyak kayak gitu, nyeri gitu ya. USG payudara bisa ya di Smart ya. Silahkan bisa. Mungkin mamografi OTW mungkin ya. Oke dok, lanjut ini. Ada pertanyaan lagi dari Novita Ayu Fitriani. Tanya dokter, kalau laki-laki bisa juga terkena kanker, bagaimana deteksi dini yang harus dilakukan dok? Sadari juga nggak? Sama. Pertanyaannya begini tuh, bisa nggak? Cowok sadari juga? Tapi kan nggak menstruasi dong. Bukan. Jadi kalau ditanya tadi bisa nggak laki-laki menderita sama ya tadi? Iya, ini bagaimana deteksi dininya dok? Deteksi dininya gampang aja. Kalau misalnya bapak atau ibu merasa ada benjolan ya, ada benjolan atau berbeda dari sebelumnya ya, periksa aja langsung. Oke. Walaupun tidak perlu sadari ya, tidak perlu sadari seperti ibu-ibu tiap
bulan setelah menstruasi. Tidak, jadi kalau merasa ada keluhan, ada benjolan atau mungkin tidak nyaman atau apa, segera periksa ke dokter saja. Walaupun mungkin laki-laki itu cuma 1%, sedikit sekali. Oke, 1% kalau cowok, tapi cuma harus ini ya dok, harus periksa atau juga. ini dia punya riwayat ini mbak, riwayat keluarga dengan kanker, dengan jenis kelaminnya sama laki-laki. Misal gini dok, bapaknya menderita riwayat BPH. BPH? Bukan maligna ya? Itu bukan tumor, bukan. Atau kanker deh, misalkan kanker yang lain, kanker prostat, kanker paru. Berarti resikonya anaknya juga dia beresiko, tapi tidak selalu ya mbak. Karena sifatnya tadi saya bilang banyak faktor. Tapi mungkin itu alarm buat mereka yang punya riwayat keluarga sakit kanker. Kalau misalnya mungkin lebih concern gitu ya, ada ini ya, jadi segera periksa saja, tidak perlu. Jadi lebih concern daripada yang tidak punya memiliki tidak ada riwayat seperti itu ya keluarganya. Oke dok, idealnya kapan periksa dok dari Pak Afif Fatoni ini? Periksa apa ini? Kalau sadari tadi sudah dijelaskan sama dokter ya, 1 minggu setelah menstruasi, jadi boleh dicoba. Jadi setelah Pak Afif istrinya kalau mau coba sadari, jadi 1 minggu setelah menstruasi ya, 1 bulan sekali Pak cukup untuk memeriksa sadari di rumah. Kapan harus ke dokter? Kalau misalkan ada kecurigaan ya dok. Dari sadari ada kecurigaan sesuatu yang tidak wajar di badan, silahkan memeriksakan diri. Ke SMART ada, alat-alatnya juga lengkap, laboratoriumnya juga sudah ada, Pak Afif gitu ya. Kemana-mana ya Ibu. Oke. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Bu Putri Maufiro nih, bagaimana cara mencegah kanker payudara dok? Apakah ada vaksinnya? Oh bagus nih pertanyaannya. Jadi untuk kanker payudara, untuk pencegahan primer nih ya, sebenarnya tidak bisa dikatakan pencegahan primer karena ini sama halnya dengan mengendalikan faktor risiko yang kita jelaskan tadi Pak. Pola hidupnya mungkin harus lebih sehat. Complicated. Iya. Jadi kalau dibilang penyebab pasti nggak ada. Yang kedua pencegahan sekunder apa? Deteksi dini dengan sadar. Kenapa? Itu dengan mendeteksi dini kalau misalnya stadium awal, insya Allah angka kesembuhan dan harapan hidup itu lebih besar karena bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Tapi kalau late, itu yang berbahaya. Kalau late itu pengobatannya lebih kompleks, kemudian angka kesakitan dan angka kematiannya juga tinggi. Jadi faktor prognosisnya itu lebih jelek dibandingkan stadium awal. Kemudian kalau ditanya vaksin, tidak ada vaksinnya. Tidak ada ya? Kanker yang ada vaksin itu kanker serviks, kanker mulut rahim. Kanker mulut rahim. Oke, Bu Putri sudah jelas ya, sudah dijawab oleh dokter bahwasanya pencegahan kanker payudara karena memang faktor resikonya banyak ya dicoba untuk mengendalikan misalkan lifestyle, kemudian apalagi dok tadi merokok, kemudian olahraga, aktif pasif sama olahraga ya seminggu misalkan 3 kali setengah jam aja cukup ya dok. Olahraga, aktivitas fisik itu penting juga. Kemudian hindari makanan-makanan yang karsinogenik makanan yang karsinogenik yang kayak dibakar dan sebagainya. Menghindari tidak sama sekali, bukan berarti pas sama sekali tidak boleh ya, diminimalkan untuk kita itu intake makanan sejenis itu. Kemudian vaksinnya nggak ada ya Bu Putri ya. Vaksin yang ada itu untuk cervix ya sementara ini. Vaksin HPV, HPV ya. Kemudian ada lagi nih pertanyaan, tanya lagi dok, apakah penanganan kanker harus selalu dengan operasi? Bagaimana kalau yang masih stadium awal? Jadi sebenarnya ranahnya ini ya klinis ya, tapi saya jelaskan sedikit saja. Jadi penanganan kanker itu ada beberapa. Jadi yang pertama operasi. Terus yang kedua ada yang namanya kemoterapi. Kalau operasi dia sifatnya dia mengangkat tumornya, mengangkat tumornya itu ya, jaringannya ya. Kemoterapi sifatnya dia membunuh sel kanker. Karena meskipun diambil ya, tapi sel karena dia kanker kan menyebar ya. Dia kayak akar gitu ya dok. Kembarnya jadi dia bisa jalan
bisa jalan-jalan kemana-mana. Iya, kayak akar gitu ya, merembet kemana-mana. Bukan, kalau lihat gambarnya itu biasanya kalau kanker tuh di apa namanya, dimanifestasikan atau dilihatkan itu kayak gambaran akar gitu, organ terus kayak akar gitu. Kemudian apa namanya Mbak, ada radioterapi. Kalau kita kenal tuh sinar. Ya, sudah ya. Kemudian hormonal terapi, karena biasanya pada pasien-pasien kanker payudara itu kita periksa estrogen reseptor sama progesteron reseptor. Jadi untuk melihat dia respon dengan hormonal apa tidak. Ya, misalnya dia respon, dikasih obat hormonal. Kemudian ada targeting terapi, ada lagi. Jadi sebenarnya penanganannya itu tergantung stadiumnya. Tergantung stadiumnya. Ada mungkin kalau ada stadium lanjut untuk menurunkan stagingnya ya, stadiumnya di kemoterapi neoadjuvan dulu sebelum operasi. Tapi mostly operasi ya dok? Operasi ya? Iya. Baru nanti tambahannya itu ada kemo, Cuma mungkin kalau stadium awal apa operasinya radikal ya semua ya. Diambil apa sama ada yang istilahnya DCT gitu ya, ada cuma dilakukan operasi yang lebih luas gitu ya. Kalau radikal itu kan diambil sebagian sama ketiak ya, aksila untuk melihat gitu. Meskipun masih stadium 1 gitu. Stadium 1 ini sebenarnya tergantung dari klinisnya sih Mbak. DCT apa? Misalnya dia tumornya multiple nih, banyak gitu ya. Mungkin dokter bedanya akan ngambil semua. Jadi Bu Novi jadi Bu Novi ini ya depend on apa namanya kemarahan penyakitnya ya dok. Stadiumnya berapa, kemudian derajat keganasannya seperti apa, penanganannya tergantung itu ya, berbeda-beda Bu Novi. Jadi tidak semua pasien itu penanganannya sama untuk kanker payudara. Baik dok, kita kayaknya udah kurang 3 menit lagi nih dok. Jadi kita job-jobnya ternyata lama juga. Masih banyak pengen sebenarnya. Ini yang via WhatsApp juga ada ini. Tapi mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dok di lain kesempatan. Sekali lagi dengan yang lain mungkin dari teman bedah. Iya, sudah. Nanti kita mungkin minggu depan dengan dokter spesialis bedah. Kali ini kita dengan dokter Dewi, spesialis patologi anatomi, sahabat Smart. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti. Dokter, sebagai penutup nih, closing statement, silakan nih, mungkin ada sedikit pesan untuk pemirsa kita, apa yang harus diwaspadai, kemudian saran mungkin dok yang bisa dilakukan, tingkatkan kesadaran. Pesan saya ya mungkin ini seiring dengan program penanggulangan kanker nasional, deteksi dini itu penting. Jadi silakan ibu-ibu melakukan sadari secara rutin. Dan apabila menemukan kelainan, benjolan atau apapun yang mungkin berbeda seperti biasanya, jangan panik, jangan langsung panik, tapi segera periksa ke dokter. Tidak perlu takut karena tidak semua keluhan benjolan atau yang lainnya itu suatu kanker dan langsung berbahaya gitu ya. Tetapi pentingnya deteksi dini itu akan mempengaruhi dengan pengobatan. Lebih cepat terdeteksi, pengobatannya lebih optimal. Angka kesembuhannya juga cukup tinggi. Jadi saya sarankan segera periksa. Untuk pemeriksaan lanjutan bisa ke rumah sakit Smart ya, di Jalan Bang Legur ya. Di sini sudah ada semua, sudah lengkap. Ada bedah, ada dokter radiologi, laboratorium, ada ada patologi anatomi. Tidak perlu kemana-mana ya Bapak Ibu. Karena di Pamekasan sendiri di rumah sakit RSUD Dr. Haji Samad Martodirjo, insya Allah pemeriksaan diagnostiknya juga sudah lengkap ya dok. Jadi kita bisa melakukan di sini untuk mendeteksi kanker payudara yang tadi dok sadanis dengan berbagai macam pemeriksaan penunjangnya tentu. Oke dok, saya sebenarnya pengen lebih lama lagi ngobrolnya, tapi waktu kita terbatas cuma 1 jam.
Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya senang sekali. Terima kasih. Sudah dikasih kesempatan ya. Oke, kita terima kasih dok. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat dok, terutama masyarakat Kabupaten Pamekasan nih. Karena kita tahu sendiri bahayanya kanker payudara itu kayak apa. Jadi di momen bulan ini Februari tanggal 4 ini kita lagi memperingati Hari Kanker Sedunia. Kita pengen berbagi informasi ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat pemirsa kita dan bisa membantu mereka ya. Tadi sudah dijelaskan dokter bagaimana cara melakukan deteksi dini secara mandiri di rumah dengan sadari. Nanti dipraktekkan dok, praktek saya. Mudah-mudahan ya praktekkan sendiri atau dengan pasangan. Istiqomah nih itu yang susah. Kalau pulang dari sini mungkin semangat nih. Bulan berikutnya kalau nggak ada yang ngingetin lagi, wah bisa ini ya, bisa pas mundur alon-alon. Oke, bapak-bapaknya bisa ngingetin. Oke, bapak-bapaknya mungkin bisa ngingetin untuk melakukan sadari ya, diingetin, mah sadari mah. Jadi itu saling tidak ada salahnya karena dok, karena memang kita harus saling menjaga. Ya, partner itu kan gitu. Yang satu bisa membantu sadari juga loh pak. Oh gitu ya. Jangan plus Langsung bantu. Langsung bantu dokter Dewi. Oke, terima kasih dok. Ilmunya bermanfaat sekali. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi di lain sesi. Kita bicara topik yang lain ya dok ya. Saya ucapkan terima kasih untuk sahabat Smart yang sudah bergabung pada siang hari ini. Kita berjumpa lagi, insya Allah mudah-mudahan bisa bertemu minggu depan dalam program talk show interaktif yang diselenggarakan oleh tim promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Haji Slamet Matodio. Sekali lagi silahkan, kita harus bersemangat untuk melakukan deteksi dini walaupun itu kita lakukan sendiri di rumah ya, karena sekali lagi mencegah itu lebih bagus ya, tetap lebih bagus daripada mengobati ya dok. Karena kalau sudah memerlukan pengobatan, kita tenaga, biaya, sakit itu yang pasti nggak enak. Jadi mudah-mudahan kita bisa melakukan pencegahan sejak dini sehingga tidak sampai kita terjatuh pada stadium yang lebih lanjut lagi. Oke, dok, saya tutup acaranya, mohon izin. Baik, sahabat Smart, sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.